tertarik sama hal yang berbau seksis, nggak cuma cewek cowok. Akhirnya yang salah dari sebuah kesalahan tuh bukan salahnya. Iya. Tapi lo nggak pernah belajar dari kesalahan itu adalah sebuah yang salah menurut gue. Pakai sama bokap kandungnya, omnya, saudara laki-lakinya, sepupunya, dan ketika dia hamil dia dibuang. Kabar sehat? Enggak. Alhamdulillah dong. Lagi di mana sih Kang Rus? Lagi di Awang-Awang. Di Awang-Awang. Awang itu Awang anak mana? itu yang nyanyi Nuinai. Mawang. Mawang merah, mawang putih. Mawang. Seru banget ya ada Kang Rus ya? Wah, gila. King kita nih, Bos ya. Iya le. Ini kita lagi di gas kompon nih. Gas Q kompon. Gas kompon ini ada apa aja? Ada nyuci Q, Ada ngopi Q, ada vape Q, ada pecus, abaret. Kemarin istrinya beli banyak di Jacklot. Ya, belanja. Orang Brebes ya, Bokin ya. Jadi belajar kosakata Betawi dari baju pecus ya. Iya, betul. Apa aja yang Bapak ajarkan? Sebenarnya bahasa sehari-hari yang kadang gue juga nggak inget ya kalau disebutin apa ya. Gitu, karena kan mulut kita kan pedes ya. Bener nggak sih? Jahil, pedes orang Cowok-cowok Betawi. lemes. Cowok-cowok lemes. Iya. Gitu, kalau ngomongin orang tuh sekate-katenya aja kan gitu. Asli. Itu ada tuh kita. Ada artikel sekate-kate. Kate-kate ada juga yang kayak kagak danta lu. Iya. Ini yang kayak lu pakai ini apa nih? Wah, sengke banget nih gua orangnya. Oke. Kalau gue suka yang doyan ngayap. Kenapa lu suka dengan Kita kan orang laki nyari duit. ya, Jadi ngayap kemana-mana. itu hanya alasan untuk kita pulang pagi. Iya. Kita mau bersengkrama sama teman-teman. Iya. Ada artikel baru yang gue suka lagi. Apa tuh? Itu apa namanya tadi lo ngomong sekate-kate tapi itu skate. Ya. Kepikiran kepikiran gitu gitu. loh. Kok Skate. Kreatif anak Betawi. Anak Jadi Betawi. kita ingin melawan lagunya Rano Karno. Yang mana tuh? Anak Betawi. Ketinggalan zaman. Ya. Kirain zaman minta duit sama nyak minta duit dong. Ya, itu Benyamin tuh. Iya. Tahu ngikutin ya? Ngikutin dong. Pandemi kemarin gimana pandemi? Pandemi ya? 2020 berarti bulan Maret ya? Iya, awal. Ngerasain gak ngerasain gua. Karena Karena 2020 pas Covid, PSBB pertama, itu malah penjajakan gue dikasih gift sama Tuhan kali ya. Gue ngerasa sih gitu sih. Perjuangan gue di medsos ya 2011, gue udah mulai masuk, udah mulai nulis, udah mulai bikin blog, udah mulai memvisualkan ide-ide gue. Ya baru terimplementasi, gede banget itu pas pandemi justru. Karena kan semua orang kan beralih ke digital ya. karena outputnya beda mungkin. Itu beda. 2011 lu tulisan Sampai 2012-13 YouTube udah mulai banyak orang bikin konten. Yang basicnya dulu gue anaknya ngeband banget festivalan, yang gue tahu tuh YouTube tuh musik doang. Gue nggak tahu tuh ada orang bikin konten sketsa komedi tipe-tipe zaman dulu kan. Gue nggak tahu ada orang bikin game ngeprank, gue nggak tahu. Itu ngeprank ya. Ya paling yang gue tahu tuh musik sama game karena ada PewDiePie saat itu kan. Itu sih yang gue tahu paling. legend juga tuh. Legend ya. Jadi apa yang membuat lu akhirnya anjing YouTube nih? Gue tertarik sama sesuatu yang berbau dengan teknologi sebenarnya. Dengan future ya, tentang masa depan gitu kan. Karena semua pembelajaran yang gue ambil lebih mudah itu ketika gue mendengar audio dan melihat visual. Gitu loh. Kalau gue baca kurang sih, gue sampai sekarang kalau baca tuh kalau nggak terpaksa banget, nggak dapet nih dari YouTube atau dari internet, ya mau nggak mau gue buka jurnal. Gitu. Biasanya yang konvensional banget ya, yang masih jurnal tuh yang penting-penting. Oke, YouTube ketemu nih, jebret ya kan? Ketemu. Apa yang lu bikin di YouTube? Awal-awal gue bikin. Gue sih tahu ya, cuman gue mau mancing aja. Biar kayak podcast. Iya. Banget. Biar kayak orang-orang ya. Untung gua gak lempar umpan. Awalnya sketsa komedi aja, vlog. Waktu itu kan lagi rame vlog tuh 2013-an. Iya.
Waktu itu ada Laurentius Rando, kalau Ya. kita tahu si Gazelers, gamer. Yang jual keyboard. Iya itu salah beli itu Ya, kita kasus. nggak gibah lah ya. Iya itu salah beli kan. Ya kasus-kasus itulah. Iya. Ngikutin perkembangan media sosial aja sebenarnya. Lu Gitu. mencobain dalam budaya yang lagi rame. Benar. Terus? Tapi basicnya karena gue suka nulis aja, gue suka ngarang bebas. Kalau kita zaman SD dulu kan ada ya pelajaran bahasa Indonesia disuruh ngarang ya. Iya. Gitu. Nah, gue suka aja berimajinasi dengan pikiran gue sendiri. Akhirnya gue pengen tahu sejauh mana gue bisa explore itu yang tadinya orang nggak dengerin apa yang gue ceritain. Ini orang gue paksa untuk tahu, gue paksa untuk denger, gue paksa untuk lihat dengan adanya media sosial sebenarnya. Gitu sih. Nah ini sebelum lebih jauh lagi Ya. kali ya, gue kenalin dulu nih. Ini gue lagi bareng sama namanya Azla. Alza Bener. Azla apa Alza sih? Alza Nazla. Nazla. Jadi beliau ini adalah content writer, content creator. Kalau di YouTube terkenalnya mungkin Papa Bet kali ya. Oh, Betap tuh. Papa Betap. Ya. Papa Betap ini menemani teman-teman pandemi itu di 2020 Maret sampai 2023 bulan Maret kemarin mah. Iya, 2003 bulan tahun ini berarti ya. tahun ini. menemani para orang-orang Kaula muda. kaula muda untuk berfantasi. Iya, bener untuk gak? berfantasi. Kok bisa berfantasi? Emang lu ngapain cuy? Alah, Lu ke situ ngapain? ya, arahnya ke situ ya. Ngapain? Oh, ke situ ya. Jadi gini, sebenarnya Papa Betap itu adalah sebuah produk yang gue bikin. Sebuah karakter yang gue bikin untuk memvisualkan kenakalan anak remaja di masa gue. Masa lu. Emang lu umur berapa, Cok? Gue tahun ini aja Juni kemarin baru 26 tahun. 26 tahun. Bapak diem aja, Bapak Iya. tidak tahu. Lebih tepatnya yang gue lihat juga sih, kayak contoh abang-abangan. Hmm. Yang gue lihat bandelnya kayak gimana. Hmm. Itu gue visualkan aja. Jadi obrolan di tongkrongan gue visualkan. Kayak contoh lo ngajak cekin cewek, umur lo belum cukup, lo minjem KTP. Kan ada tuh yang kayak gitu tuh, minjem Iya. KTP. Tapi orang hotel kayak bohwat lah, yang penting kan dia ada sales gitu-gitu gak sih? Di zaman gue sih check-in itu satu hal yang gue takutin. Maksudnya gue gak ngerti alur gimana gue check-in nih gitu. Oke. Dia kosan paling kan kontrakan Ya, atau biasanya gitu-gitu. pakai kerdus dia. Gua kosan gue, jadi gue Gampar. patungan. Pakai Pohon pisang. kerdus. Ini beneran nih. Gue patungan sama teman-teman gue berlima. Itu buka kosan, satu bebas. Udah Iya. siapa aja boleh. Tapi janjian, lu mau hari apa? Salome. Oh, ada Enggak, kos-kosannya. Oh, iya. Kos-kosannya. Ada jadwal piketnya ya. Ada jadwal piketnya, Cok. Kalau dulu gimana tuh di Papa Bet? Ya kalau gue itu sih karena gue dari apa namanya dari SD ya, dari SD kelas 5 kelas 6 tuh gue mulai sadar gue tertarik sama hal yang berbau seksis, nggak cuma cewek cowok Oke. sebenarnya. Jadi beberapa hal unik tentang seksis tuh bukan berarti berhubungan intim ya, tapi posisi postur tubuh manusia dalam kondisi seksis itu gue punya ketertarikan, gue punya angle yang berbeda untuk gue lihat, gitu loh. That's why makanya gue bersyukur banget nih Instagram sekarang memfasilitasi itu sebenarnya, walaupun kalau di Indo kan tabu banget ya. Iya. Makanya kalau teman-teman follow Instagram gue tuh sering lihat gue posting orang lagi lukis apa, bagian art apa yang berbau seksis. Apa tuh Instagramnya? Alza Nazla. Pasti tahu lah. Pasti tahu lah. Pasti tahu lah. Saya enggak. Anak muda zaman sekarang pasti tahu lah. Tahu. Gitu. Emang kalau gue sih ngerasanya memang kita ngomong kontol aja tabu itu. Pasti Ya. ngomongnya anu, Burung. Ya. ya nggak sih? Iya. Titit. Nah itu kan gue di Jakarta tuh begitu tuh. Kalau di Cianjur nih, Kang Rus dari Cianjur. Kan? Iya. Gimana education sex lu di Cianjur tuh gimana sih? Ngomongnya apa dia kalau kelamin? Kanyut. Kayaknya tuh titit. Titit. Kalau Meki? Apem. Martabak. Martabak. Abang anjing. Emang agak lenyeh sih emang. Martabak atau enggak kijing. Apanya Kijing. namanya? Itu nggak sih kijing? Martabak kan lenyeh. Kijing tuh apa? Kijing tau gak sih? Kerang itu Kerang, kerang. ya. Kerang hijau. Oh itu kijing. Iya. Oh nama, Lubuk. nama lain. Itu bahasa Jakarta lagi kijing. Nggak Iya tahu di sana gua. juga. Di sana juga kijing juga ya? Iya. Dan fun fact-nya, memek kalau di Bali Oke. itu Ibu. Oh iya itu gue tahu. memek. Iya, karena kita keluar dari memek. Enggak Oh, gitu, gitu ya, tapi mau bahasa sana. Tapi nyambung tau. Iya kan? Kalau Iya. ini bukan gimana ya, ini kebodohan kita aja ya, tapi nyambung gak sih? Apa tuh Nyambung. nyambungnya? Ya sebutan memek untuk ibu di Bali karena Kita keluar dari- analoginya. Analoginya. Kan emang kita keluar dari sana. Kayaknya sebelum dulu kan nggak ada sesar sih. Ada, Cok. Itu emang udah Bukan, taruhan, Cok. hidup dan mati ya. Hidup dan mati makanya. Gitu sih gue. Tapi kan banyak yang bikin kayak lu tuh. Maksud gua banyak orang yang jualan tete gitu misalkan, sorry to say nih gitu. Iya. Terus jualan berani lah gitu Iya, terbuka gitu. Tapi apa yang bikin akhirnya
anak-anak muda zaman sekarang tuh nonton dulu gitu. Gini, kalau untuk yang tadi jual-jual badan itu kan versi perempuannya ya. Iya. Sebenarnya gitu. Nah, gua itu awalnya banyak banget tulisan gue tentang seksis, tapi gue berpikir platform apa yang bisa menerima ini. Tentang tulisan gua, idea gua, tentang audio dan visual, selain Pornhub, UGS, RedTube, dan kawan-kawan. Iya. Kalau sekarang di Twitter tuh ramenya .so kan? Nggak tahu gua. Aduh, nggak tahu. Nggak tahu, di Twitter tuh ramenya .so. Nggak ada platform yang bisa menyediakan. Tiba-tiba gue di hire lah sama temen gue, namanya Raka Maulana Muhtadi, dikenal sebagai Kaisar Kumis. Di hire sama dia lagi sama sebuah PH, lagi gedein YouTube namanya Susumu Project waktu itu. Za, lu bisa bantuin gue nggak jadi asisten gue? Gitu, untuk bantuin nulis sama bantuin produksi. Konten gue seksis nih, explicit konten sama cewek-cewek. Yang gue tanya sederhana, source-nya dari mana, talent dari mana. Kita kan ini punya agensi juga di live streaming, yang beauty show gitu kan. Iya, bener. Kayak Bigo, Kitty Live, Seventeen, Nono Live gitu-gitu. Nah, di situ gue terbersit, tidak pakai pikir panjang, gue langsung mengiyakan. Karena ini menurut gue jembatan untuk menuangkan ya dalam sebuah wadah ide-ide gue yang selama ini tidak terbendungkan nih, nggak ada wadah. Ya. Akhirnya gue mikirnya kayak, wah nih boleh banget nih si Kumis juga masukin gue sebagai batu loncatan, gue ditumbalin dia mau cabut, intinya gitu waktu itu. Gue masuk, yang biasanya gue jadi dalang karena bantuin produksi, bantuin nulis, tiba-tiba dipaksa jadi wayang, kan nggak bisa. Ya udah akhirnya gue mikir, gue jadi ini aja deh, partonya OPJ, dalang juga tapi main peran juga. Itu juga gambling, kecebur lah ibaratnya. Gue tadinya sama sekali tidak mendalami peran ya, seni peran itu gue tidak dalami banget, sampai pada akhirnya mau nggak mau karena kontrak kerja gue udah habis. Opsi terakhir itu adalah gue harus jadi wayang biar gue tetap bisa kerja di situ. Ya oke, itu kan cerita lu nyebur nih. Iya, pas ya kan? nyebur. Akhirnya kalau gue nganggapnya ketika lo dipaksa nyebur, ya udah lu belajar berenang nih. Iya, betul. Ya kan? Tapi apa yang jadi menarik nih gitu? Ngebedain lo sama konten kreator yang lain lah gitu. Oke. Jadi saat itu awalnya gua balik lagi melihat itu seksi itu kebanyakan pemerannya wanita. Jarang ada lawan main. Kalau mau ada lawan mainnya ya video porno. Yang kita tahu gitu kan. Yang udah main sukses aja gitu. Ya, sedangkan di sini tuh nggak ada. Paling bomsek zaman dulu. Yang kita tahu gitu kan. Sampai gue kenal sama ini Tante Yurika Prastika. Tante pemersatu Indonesia. Iya, gue akhirnya kenal sama dia, gue ngobrol. Dia kan salah satu figur yang lumayan bombastis di zamannya juga saat itu Gue kan. sering nonton dulu. Emang iya? Sering ngaceng. Kebetulan waktu itu belum. Normal lu berarti. belum banyak, masih sedikit. Iya. Gitu, gue kenal karena industrinya digital dan Tante Yurika Prastika juga tipe kalau orang yang ngikutin zaman kan. Akhirnya gue kenal dari teman ke teman, ngobrol panjang lebar tentang hal tersebut. Nah disitulah mulai pengembangan bahwa nggak ada nih figur atau sosok laki-laki. Nah gue terinspirasi sama Dan Bilzerian. Jadi itu gue juga tahu dari Kumis ketika kita lagi brainstorming bareng dari Kaisar Kumis nih. Oh ternyata nih orang berotot, badannya bagus, kekar, ganteng, suka mandi bareng, pakai bed foam gitu di jacuzzi bareng cewek-cewek. Oh. Jadi jacuzzi itu adalah bathtub. Bathtub sebenarnya. Bed foam itu adalah si sabun yang berbusa gitu kan. Ya gue juga nggak bisa bedain awalnya antara jacuzzi sama bathtub. Ya kalau bathtub lonjong, jacuzzi kotak. Gue juga baru tahu itu gitu loh. Kayak onsen gitu kan. Udahlah dari situ. Awalnya cuma ngobrol aja, gue sama cewek-cewek seksi, belahannya kelihatan, bajunya mini, awalnya cuma ngobrol-ngobrol. Gue membuka sisi gelap dari mereka. Gitu loh, sesederhana gimana caranya lu menghindari cowok-cowok yang mau bungkus lu pura-pura mabok di klub biar nggak dibawa pulang. Awalnya sesederhana itu, terusnya hal-hal yang jarang diungkap dan menjadi edukasi. Contoh, pertama kali menstruasi, tanggapan orang tua laki-laki lu seperti apa? Iya kan? Dan gue juga tidak menutup kemungkinan saat itu untuk membahas itu sama cowok. Lu masih inget gak awal lu pubertas, mimpi basah, terusnya akhirnya lu tahu coli dan lain-lain tuh gimana sih gitu loh.
Ngeprank titit. Ngeprank titit, ngebong-bongin titit. Tiba-tiba lu nyentuh titik kok enak gitu. Iya, ada nyetrum-nyetrumnya gitu kan tiba-tiba. Iya, pasti kan. Galer dikit ya. Jadi lu mengedukasi teman-teman tuh kurang lebih kayak gitulah ya. Iya, gue mau memberikan sudut pandang lain Sudut pandang dari hal yang jorok menurut kita selama ini. Nah, ternyata saat itu YouTube tidak memberikan wadah untuk itu sebagai kreator. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Gue selalu mendapatkan dolar kuning waktu itu ketika bahas sex education. Dolar kuning itu maksudnya? Gue Dolar dapat duit sedikit atau enggak sama sekali untuk AdSense-nya ya, untuk monetizing-nya, untuk uangnya tuh dapatnya sedikit atau enggak sama sekali. Nah, di situ gue berpikir, gue kan selain ngonten, bikin bikin video, upload di YouTube, mengedukasi, kan gue juga butuh duit kan. Akhirnya gue pelajarin, YouTube ini tidak mengamini sex education ya ternyata ya. Nah, mulailah gue beranjak ke Dan Bilzerian itu. Belum ada nih di Indo yang kayak gini. Gitu loh. Muncullah ide gimana caranya gue jadi Dan Bilzerian versi Indonesia tapi bukan di jacuzzi. Karena nyari hotel berjacuzzi itu susah. Iya. Di di Jakarta terutama tempat gue tinggal kan. Adanya Betap. Gue brainstorming lah bareng teman-teman. Ada Chen manajer gue, ada Brian Limanjaya, tim di PH, ada Semi Talasa dan teman-teman yang lain. Bahwa ya udah Alza ngobrol sama cewek di Betap dengan pakaian seksi awalnya. Hanya pakaian seksi aja. Tidak dengan kayak nggak pakai bikini, nggak pakai BH sama kancut doang nggak. Pakaian Jadi seksi. seksi menurut lu apa? Kalau gua sih seksi itu bikini, Cok. Oh, tank top celana pendek. Itu Udah kelihatan gitu-gitu. Awalnya gitu aja. Nah, itu sudah menjadi cukup pembeda saat itu. Sampai pada akhirnya orang attract nonton gue kan. Nah, tidak lepas dari situ muncullah sebutan ini belum jadi Papa Betap nih. Muncullah sebutan dari netizen. Terima kasih netizen. Iya, Papa Becek lah, Papi Betap lah, Papi Busa lah, macam-macam. Sampai pada akhirnya mereka bikin sebutan sendiri buat gua sebagai Papa Betap gitu. Dari netizen tuh. Dari netizen awalnya. Gitu. Karena gini, kalau secara kontennya, secara untuk naiknya, gue memang sengaja lempar bola. Gue nggak mau klaim, gue nggak mau declare gue sebagai siapa. Takutnya kalau gue nggak naik, malu cu. Iya. Gue udah declare sebagai duta ini di TikTok banyak tuh. Gue duta cipok, duta apa. Tapi ternyata gue nggak berhasil, gue malu sendiri kan. Gue udah mengklaim dan udah mendeklar gue siapa. Nah, netizen lah menciptakan Papa Betap. Pas konten gue naik, jadilah Papa Betap Indonesia gitu sih awalnya. Kamu pengikut Papa Betap ya? Akhir-akhir. Dan gue sempat kaget juga ya, ternyata gue bisa ketemu dia, ngobrol segala macam ya awal kita ketemu. Kalau dia bilang pendiam gitu. Iya kan. Tiba-tiba kok gue bisa ngakak kata dia gitu. Iya. Lucu banget ini orang. Parah. Diem ketawa tiba-tiba. Akhirnya gue jadi attract kan kayak, ini orang siapa sih, tua kumisan gitu kan. Awalnya gue cerita sama lu juga kan ya. Tua kumisan gondrong, nggak banyak ngomong tiba-tiba ketawa. Gue tanya lah sama teman kita si Jo ya. Jo itu namanya siapa sih? Itu yang namanya Kangrus, coba lihat di Instagramnya gitu. Gue langsung follow, ternyata lu udah follow duluan ya. Wah, lucu nih orang gitu. Ya, karena gue lihat konten-konten lu sedikit sange juga maksudnya gitu. Yang bener kamu. Iya, gue normal. Ketika kamu sange, apa yang kamu lakukan? Kebetulan waktu itu saya masih punya. Ada. Masih ada. Sudah lah ya. Kita sudahi sampai di situ ya. Tolonglah coba itu. Kalau sekarang lebih ngeprank ya. Oke nih, kita udah ketemu nih ya. Dari mulai lo awal kecemplung, terus akhirnya lo ketemu algoritma yang oke, sampai ketemu Papa Betap gitu. Apa sih positifnya dari Papa Betap menurut lo gitu? Positifnya gini, gue coba memberikan sudut pandang lain tentang kehidupan yang tidak baik-baik saja di sekeliling kita. Seperti contoh, sorry banget nih ya, kampus, gue nggak bicara kampus mana. Semua kampus itu cewek-cewek deket banget sama open BO loh. Deket banget sama ngobat. Deket banget sama drugs. Senioritas. Kalau untuk politiknya saling menjatuhkan untuk sebuah organisasi. Itu deket banget. Seks bebas deket banget. Tapi kita seolah-olah tutup mata tutup kuping. Rahasia umum. Kita tahu tapi udah kita diem-diem aja gitu. Iya, dan menurut gue itu malah jadi gak sehat sih. Gitu loh. Kayak balik lagi contoh kayak pandemi kemarin. Lu kena COVID, tapi lu belaga bego aja. Nyusahin orang ketularan gitu loh. Gue coba nyalahin sebuah rambu ya.
bahwa ini tuh ada loh. Iya. Di sekeliling kita tuh ada. Sampai pada akhirnya konten gue tidak apa-apa dijadikan contoh yang buruk. Misalkan ada orang lebih dewasa, ada orang lebih muda dari dia nonton konten gue kayak, nih, lu tuh kalau kayak dia nanti bakalan begini resiko-resikonya. Tuh dengerin dari cerita apa. Tuh kan. Bahaya loh sebenarnya kalau masuk ke dunia yang terlalu dalam dengan konotasi yang negatif ya kehidupannya. Jadi apa yang paling dark menurut lu? Yang lu inget, yang gue berkesan lah gitu. Cerita dari narasumber gue ya. Dia dipakai sama bokap kandungnya, omnya, saudara laki-lakinya, sepupunya, dan ketika dia hamil dia dibuang. Itu paling parah. Gue sampai nangis dan videonya gue nggak tayangin. Dia bahkan mohon-mohon kayak gue pengen speak up, gue pengen orang tuh tahu. Nggak apa-apa gue terkenal dengan muka gue, nggak usah disensor, nggak usah. Gue mau cerita. Ini yang gue alamin. Kandung. Lu bayangin aja. Lu orang setolol itu ya. Punya kepikiran sampai sejauh itu sih gila sih menurut gue. Dunia sedang tidak baik-baik saja dan menurut gue kita nggak bisa tutup mata tutup telinga sih. Kalau gue tuh akhirnya merasa gini, ketika seorang itu ketika orang itu bertindak, gue nggak pernah lagi pengen mau, kok lu bisa sih? Tapi lebih ke kayak, lu punya cerita apa di balik itu? Iya. Iya. Dan pasti kan dia butuh survive ya. Iya. Apa saat itu yang dibilang survive tuh akhirnya bisa menjadi, ya udah deh gue terima nih gue yang udah kayak gini gitu. Gue dipakai, gue dibuang gitu. Gini, ada satu kalimat yang gue garis bawahi dari dia bahwa manusia itu hidupnya ada saldonya. Kalau belum habis, lu mau bundir kayak gimana nggak bakal habis. Setuju gue. Jadi mau nggak mau gue jalan aja udah. Setuju gue. Akhirnya bukan dia ingin mengamini, tapi terpaksa mengamini. Karena gue nggak bisa ngabisin saldo gue, itu bukan jatahnya gue, Tuhan doang yang bisa. Jadi kalau gue bisa sederhana ini buat temen-temen nih, yang akhirnya ada di titik terendah tuh, lo itu didesain dari Tuhan itu untuk bertahan hidup, Cok. Iya. Lo mau ngabisin diri lo pakai potong urat nadi misalnya. Iya. Kinerja jantung lo tuh untuk mau berdarah, Cok. Itu butuh 5 jam tuh untuk lo benar-benar kehabisan darah gitu ya. Ketika lo mau ngebakar diri lo gitu, 70% badan lo tuh dari air, Cok. Iya kan? Ketika, ya ini sih yang, ini bukan jadi untuk contoh ya. Tapi yang paling cepat ketika lo ingin mengakhiri hidup adalah 2. Lo loncat dari gedung tinggi dengan kepala duluan. Ya, benyek. Atau dengan lo ganting diri, sesak napas. Tapi yakin sama gua, 2 hal ini ketika lo lakuin, ketika lo berani untuk melakukan itu, dunia tuh akan berjalan seperti biasanya aja tanpa lo gitu. Iya. Ya udah, tapi lo aja punya kesempatan untuk lo jadi siapa gitu. Kalau lo punya keberanian untuk mengakhiri hidup lo, kenapa nggak lo coba untuk mengakhiri masalah? Emang nggak gampang, Cok. Butuh proses, Cok. Iya. Tapi akhirnya memang yang paling berkesan dalam hidup kan proses. Betul. Sebuah film itu dikatakan menarik dan bagus itu ketika proses pertentangannya itu banyak gitu. Konfliknya banyak gitu kan. Nah itu hidup tuh menurut gue. Iya. Tapi bukan berarti gue bisa atau lu nggak bisa. Lebih ke ya udah ini proses aja. Betul. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini tuh kayak yang gue terima masalah ini, gue tarik nafas paling dalam, gue coba apa yang bisa gue lakukan terbaik hari ini. Iya. Karena akhirnya Tuhan tuh nggak pernah nyuruh lu untuk menyelesaikan masalah itu. Betul. Ikutin aja. Tuhan tuh cuma nyuruh apa yang bisa lu lakukan hari ini. Ya, life is a game. Kayak kalau gue analogiin sama sebuah permainan ya, MOBA ya, kita main Mobile Legends nih. Kita tahu kita pasti bakalan kalah. Tapi ketika kita quit game di tengah-tengah game, itu kita pasti dapat punishment. Entah kita nggak bisa main lagi untuk berapa jam, untuk berapa lama, gitu kan. Ya sama, ketika kita mengakhiri hidup kita belum pada waktunya, ya Tuhan juga kasih kita punishment sebenarnya. Gitu loh. Di alam yang kita nggak tahu, alam lain. Gitu sih. Dan buat lu juga yang udah pernah nyoba suicide terus gagal gitu ya nggak apa-apa. Yang penting lu punya kesempatan nih gitu, lu lakuin aja gitu. Yang lu butuhin tuh akhirnya cuma support system gitu. Dan buat temen-temen yang lu punya temen yang curhat segala macam, please dengerin ya. Jangan judgement gitu. Buat orang-orang tua yang punya anak-anak yang kayak gitu tuh please be aware lah gitu ya kan. Tapi banyak juga sih gue potong ya, banyak juga yang metal tempe.
Banyak yang mental tempe zaman sekarang tuh menurut gue kayak bentar-bentar mental illness. Ya gue bukan berarti akhirnya ya. Iya, bukan berarti tidak mengamini bahwa penyakit itu ada ya. Dulu mungkin gue, lu pada teman-teman yang nonton ya juga mental illness atau anxiety atau apa. Tapi nggak tahu bahasanya aja setan. Nggak belum ngerti gitu-gitu kan, belum zamannya. Dan gitu kita nggak mencoba untuk judgement diri kita sendiri. Iya, ya udah jalanin aja. Gitu loh. Itu juga jadi kesalahan tuh menurut gue ketika media informasinya udah masif, lu mencoba untuk mendiagnosa diri lu sendiri itu jadinya salah terus. Ya. Ya kan? Bener. Yang salah jadi bener, yang bener jadi salah. Kayak contoh, misalkan gue ketemu sama temen gue nih, dia sakit babi bu bebo, dokter bilang babi bu bebo, cara penyelesaiannya seperti ini. Dia bisa bilang bahwa enggak kayak gitu, dokter tuh bilangnya begini-gini, gue yang tahu badan gue lah. Dia kuliah bertahun-tahun ngapain anjir? Iya kan? Emang lu riset badan lu sendiri? Iya, ngelampangin cakwe kan nggak mungkin. Ngerasain doang gitu. Iya, gitu jadi kebalik sih menurut gue. Sama yang profesional gitu. Iya, makanya gue selalu bilang sama teman-teman yang memang butuh profesional, lu butuh orang yang netral, lu kayaknya perlu deh. Karena keprofesional itu bukan berarti gila, gitu loh, nggak juga. Gue pernah kok profesional, gue beberapa kali, apalagi ditambah dengan waktu itu awal-awal gue beranjak naik ya, nggak siap dengan media sosial, gitu-gitu kan normal sebenarnya. Ya kita butuh ngobrol untuk mendapatkan solusi yang umum sebenarnya, gitu loh, solusi yang wajar. Tapi kan menjadi tidak wajar apabila kita mendapatkan hanya dari 1-2 belah pihak yang nggak netral, yang pro sama kita atau yang kontra, yang tengah-tengah nggak ada. Kadang orang kan ngasih masukan kita tuh karena ya punya kedekatan pribadi sama kita gitu. Ya karena mentoknya gini, kalau punya masalah, kalau nggak mau dikasih masukan ya dimasukin, selesai tuh biasanya. Kan gitu ya. Benar. Bentar doang sih, tapi paling enggak relax lah. Stress release tuh sebentar ya nggak apa-apa juga. Iya, memang akhirnya seks itu adalah sebuah sarana sarana rekreasi yang paling gampang gitu. Kalau gue ngambil contoh kenapa Ali Sadikin mau bikin tempat pelacuran gitu ya. Iya. Ya dia mau bikin orang-orang yang punya istri atau berkebutuhan itu untuk aksesnya mudah gitu kan. Kayak gitu-gitu. Karena memang seks itu jadi hal yang harusnya wajar. Ya harusnya nggak tabu ya. Harusnya nggak tabu. Sebelum kalau kita bicara agama nih misalnya, sebelum Islam masuk tuh raja tuh bisa punya 1000 selir gitu. Betul. Ketika Islam masuk, lu dibatasin. Ya. Boleh beristri sampai, tapi ada 4. Itu pun banyak. Ada aturannya. Ada aturannya gitu. Ada rulesnya pasti. Memang ya kalau gua ngambil enaknya gitu ya, berarti emang seks itu penting cowok. Iya kan. Gitu aja. Gak bisa cuy. Ada hal yang lebih nikmat daripada kencing. Iya itu. Gua jadi ingat kata Eka Kurniawan tuh. Apa tuh? Gue lupa ya, cuman kurang lebih gitu. Ada yang lebih nikmat dari kencing. Dan titik lu itu jadi otak kedua dari otak lu. Sering kali itu jadi otak pertama. Gini, seniman yang benar-benar seniman tuh cuman gue sebenarnya. Kenapa? Karena gue konten sambil berseni. Mengeluarkan seni. Oke. Iya dong. Iya, kalau kecapean sampai ada di seni-seni. Sendi. Salah kan. Ya, saya seniman, Pak, berseni. Cur. Jadi kalau oke lah, kita balik nih. Ya. Lu 4 tahun berkarya di Papa Bet gitu. Betul. Akhirnya goals apa sih yang udah lu capai dari Papa Bet dan akhirnya anjing nih, ini nih yang gue mau nih. Oke. Gitu. Gini, jadi ada fun fact dari orang tua gue sebenarnya yang ngingetin ya. Gua ini menjadi anak yang berbeda di anak pada umumnya di usianya. Ketika masih playgroup, masih TK, ditanya jadi apa? Pilot, polisi, dokter. Gue jadi artis. TK, SD sama, SMP gue mulai berkarya, SMA makin jadi. Semua tentang seni, tentang dunia entertainment, keglamoran di entertain, itu gue ikutin. Dan akhirnya orang tua gue nge-spill satu hal, lu tuh salah satu contoh setia ngerawat mimpi lu. Gitu loh, karena dari lu belum sadar pun, alam bawah sadar lu sudah konsisten dan setia untuk merawat itu sebenarnya. Nah makanya kalau ditanya tentang goals-nya, yang mana yang sudah tercapai, gue dikenal banyak orang. Gitu loh, dari yang kalangan bawah sampai kalangan atas saat itu, gitu loh. Dan poin akhirnya adalah memiliki ekonomi yang lebih baik dibanding sebelumnya sih, gitu sih.
itu gitu loh. Karena gue cabut dari rumah nyokap bokap SMA lulus lah. Setelah lulus itu gue udah mulai cabut, udah mulai ngekos sana sini, tinggal rumah teman, nginep-nginep dan lain-lain gitu. Bukan berarti kita kurang ajar ya? Gue kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena gini, gue selalu bilang sama bokap gue, lo nggak bisa ngajarin gue di era gue dengan patokan di era lu saat itu. Iya. Gitu loh. Karena menurut gue menjadi nggak fair dan tidak menjadi relevan. Zaman itu belum ada media sosial. Lu nggak bisa bilang gue hari ini anak laki tuh harus di luar nyari kerja dan lain-lain. Sedangkan gue Zoom meeting itu bisa ngasilin 1 bulan gaji lu. Gitu loh. Waktu itu patokan terbesar gue untuk hidup adalah mengalahkan bokap gue sendiri. Gitu. Karena motivasinya memang sangat luar biasa. Jadi bukan berarti lu harus kurang ajar sama orang tua. Iya. Tapi lu kurang ajar boleh, tapi yang penting lu tahu value lu. Iya. Gue selalu bilang sama teman-teman gini. Sekurang ajarnya gue sama orang tua itu untuk sebuah pembuktian dan gue akan balik ke mereka. Iya. Cuma kan bedanya gini nih. Kalau keluarga gue, ketika gue punya argumentasi, itu gue dicap jadi anak yang kurang ajar, anak yang durhaka gitu ya. Kalau lu sendiri keluarga gimana sih kalau misalkan ada perbedaan pendapat gitu misalkan? Gini, tadi gue habis ngobrol sama si Emma tentang seberapa sering lu bahas kematian sama orang tua lu. Gue seminggu sekali, ada kali minimal seminggu sekali. Untuk mengingatkan bahwa nggak fair kalau lu secara 100% suruh gue melakukan apa yang lu ingin. Karena mungkin porsi hidup lu tinggal 20 tahun lagi, setelah itu lu gone. Lu pergi. Dan itu yang kita khawatirin kan? Iya, dan gue harus survive dan masih terbiasa pakai pola didik lu. Iya. Gitu loh. At least lu kasih tahu gue aja bahwa ada mesin jahit jadul yang manual. Cara pakainya kayak gini nih. Seandainya ada yang elektrik, pasti nggak jauh-jauh beda. Lu kasih gua raw materialnya aja, gitu. Lu percaya sama gua bisa olah ini dan gua masih stick to the rules kok. Gitu loh, nggak kemana-mana juga. Gitu sebenarnya. Jadi lu tuh berangkat dari keluarga apa sih? Mas gua, kalau gua kan Betawi Padang, lu terus Sunda asli. Dua-duanya ya? Keluarga petani. Bokap gua itu turunan India, kental dari bokap nyokapnya. India Hindu berarti? India Muslim. India Muslim, oke. Di kampung Muslim di India itu ada nama desa atau pulau namanya Ponani, adanya di bawah. Gua kira perintapan tuh yang bukan yang susu ditarik-tarik itu enggak. Tiap masak atau terengeng-engeng gitu. Tapi memang jorok sih. Jorok. Ada keluarga gue yang masih kayak gitu juga ada. Memang kita kalau makan tuh jorok banget. Kayak keluarga besar gue ada yang makan nasi nih, makan banyak, makan seret, terus yang kobok, makan lagi, kobok lagi. Kan jadi kobokannya kan jadi penuh sama nasi kotor gitu, jorok. Iya gitu, masih ada kayak gitu. Kayak ayam ya? Iya kayak gitu, iya kayak ayam. Tapi itu menjadi sebuah culture. Iya. Sebenarnya gitu loh. Nah itu bokap gue India yang Bronx pikirannya. Gua SD aja diajakin bolos mulu bokap gua. Gua nggak boleh sekolah gua. Gua bolos disuruh sekolah. Buat bawa ranjang tau gak sih kalau bolos sekolah? Gua sering banget di tengah-tengah jam pelajaran jam 8 jam 9 tuh bokap gua jemput. Jemput gitu. Karena waktu itu ekonomi gue lumayan baik, bokap gue ketika gue SD ya. Tapi gue disekolahin di kampung. Memang sengaja di SD negeri kampung biar balance kalau kata bokap. Gue dengan kehidupan yang cukup dan gue tidak menjadi angkat dagu dengan kehidupan gue. Gue jadi punya patokan-patokan bahwa ada juga loh kita harus bersyukur ada yang kehidupannya tidak seberuntung kita. Gitu-gitu. Tapi kalau untuk didikan sih dia sangat memberikan kebebasan sama gua, beda sama adik-adik gua. Mungkin itu juga kali ya, gue diciptakan dan disetting menjadi anak pertama, didesain seperti itu karena untuk menjadi majority di keluarga sampai pada akhirnya gantiin bokap sih. Gitu. Bebas banget gua pakai rokok enak-enak. Gitu kan, penghijauan. Apa itu penghijauan? We just having fun. Nah. Ya, Emang kayak gitu sih sekarang kayak gua nih, gua punya anak. Gua karena mungkin tapi itu dulu ya. Iya, didikan almarhum bokap gua, gua harus seperti ini Yes. gitu. Dan ujung-ujungnya gua ngelawan itu dengan cara gua, maksudnya ngelawan tuh kitanya itu yang jadi gak kontrol sama mereka. Jadi kitanya yang berontak.
jalan kita ya kita milih jalan kita aja itu yang Ya. Nah, sekarang gue ke anak gue kayak gitu, dan itu gue percaya anak gue bukan milik gue. Anak berapa? 2. Istri berapa? 1. Oh 1. Tadi bilang nggak ada. Hilang. Hilang. Ya udahlah. Hilang. Jadi gue percaya kalau anak gue itu bukan milik gue. Ya. Anak gue bukan milik gue. Zamannya juga udah berbeda. Gue serahin ke anak gue. Ya. Gue cuma ngingetin hal-hal baik aja gitu. Ya. Hal baik menurut kita gitu ya. Soalnya gini loh. Gue ngerasa juga kita gak harus menjadi orang benar, tapi cukup menjadi orang baik, kasarnya kayak gitu. Ketika kita bisa menimbulkan hal baik buat sekitar, kasarnya kayak gitu. Tuh. Banyak hal sederhana yang sering gue temuin di tongkrongan ya sebenarnya. Kayak sesimpel gini, kita kan kalau lagi nongkrong suka aneh-aneh. Jam 1 ngomongin politik, jam 2 ngomongin horor, jam 3 menjelang subuh ngomongin agama. Tapi nyekek botol kan gitu. Udah mabuk banget tuh. Udah kemana-mana ngomongnya kan. Tapi menurut gue ilmu jalanan itu lebih bukan king ya. Bukan King Erection. Ilmu jalanan tuh lebih penting dan lebih berarti dibanding ilmu di bangku formal. Ya. Gitu loh. Karena gini, contoh ya, misalkan gue lagi sama bokapnya temen gue yang Bronx. Ya kan? Dia punya anak cewek. Dia cuma bilang gini, seandainya anak gue, kenapa anak gue cewek nih, entah dibungkus, entah apa, at least tolong ingetin dia pakai pengaman. Karena dia tahu nih, gue tidak mau menutup mata, tidak mau menutup kuping bahwa anakku bandel. Itu ada anakku bandel. Karena dulu gue bandel, emaknya bandel. Gak mungkin anaknya gak bandel. Ada juga bapak yang pokoknya anaknya seperti malaikat, sempurna, tidak punya dosa, tidak punya nafsu, malah bahaya. Jadi penasaran. Iya, gue jadi mikir kayak, misalkan namanya Suci gitu misalkan ya. Suci tuh begini-begini, dia nggak kayak kamu lah, Za. Kemarin ke Febel, ke bengkel misalnya. Dibungkus sama si ini. Gimana Bapak? Kalau saya cerita kamu pasti tidak percaya. Sakit hati, sakit jantung habis itu, ya kan? Ya gitulah. Gue punya temen cewek, dia tuh tamu di travel gue. Dia kuliah di UPI. Dia ngambil kedokteran. Lu tau gak pesan ke bokapnya apa? Apa? Lulus dan jangan sampai hamil ya. Iya, itu sekarang. Itu sekarang. Yang penting jangan hamil ya. Yang penting jangan hamil udah gitu. Bini gue diingetin sama nyokapnya kayak gitu. Bini gue sekarang diingetin, pokoknya lu jangan sampai narkoba, jangan sampai hamil di luar nikah. Selebihnya terserah lu deh. Karena gue yang tahu lu sebagai orang tua, at least gue udah pernah kasih bekal dari usia lu 0 sampai lu beranjak dewasa. Masa sih 1 juga gak kepake? Nah, itu. Gitu loh. Jadi ya sesuai perkembangan zaman aja kayak gini deh. Gue sering ngobrol sama bini gue kan. Media sosial itu makin serem makin sekarang. Goreng sana sini, blow up dan lain-lain. Misalkan gue dapat anak cewek. Misalkan ekonomi gue cukup nih. Dia bilang, "Papi, aku mau party di Bali pakai bikini." Apa tanggapan kamu? Gue ikut. Gak kebayang sih gue. Gue ikut. Gue gak kebayang sih gue. Gue bilang. Sekarang gini, lu gue kasih pilihan. Lu nggak gue kasih pergi sama sekali, atau lu pergi tapi gue ikut. Untuk apa? Gue pengen party juga nih sama teman-teman lu. Gila, gue udah tua. Gue bete, teman-teman gue banyak yang jadul. Gue pengen party. Dan itu kejadian tau sebenarnya. Oh iya. Kalau lu tahu sekolah Pangudi Luhur, Ya. di promnetnya dia. Jadi ada satu malam itu promnetnya untuk anak-anak. Ya. Di malam kedua itu lo ke klub, tapi orang tua lo ada buka table di sebelah table lu. Jagain gitu ya. Jagain, tapi lo nggak apa-apa minum, mabok segala macam nggak apa-apa. Tapi orang tua lo ngeliat. Itu Pangudi Luhur tuh. Ya. Kayak gitu-gitu cok. Lebih safe sih. Iya. Menurut gue gitu loh. Kayak gue bakalan ngomong gitu loh bahwa misalkan dia udah mulai puber gitu, lu bakalan kenal yang namanya ngewe, lu bakal ngeliat temen lu open BO, gue bakal kasih tahu vagina lu tuh begini. Ada daerah sensitif yang lu bakal ngerasa enak nih kalau disentuh. Iya, gitu. itu bakalan mulai ada. Gue tanya, ada nggak rasa itu sekarang? Gitu loh. Gue kasih guidance, seret. Udah dia bete dong. Namanya anak dibilangin sama orang tua udah kasih bete. Kita ice breaking. Tapi BTW hijrah gak kemari lagi. Oke. Misalkan cowoknya hijrah gitu. Iya. Hijrah gak kemari lagi. Dia langsung kayak, tadi bokap gue ngomelin gue tapi kok gitu. Nah, tapi penasaran deh sama hijrah. Bonding. Gitu loh. Nah, itu yang gue lihat dari teman-teman gue yang sudah memiliki anak yang mulai remaja, arahnya udah mulai ke sana. Iya, anaknya cewek kan.
Jadi ntar gue bilang ke anak gue dah. Umur berapa sih Kang sekarang? 12. 12 tahun, oke. Lu boleh keluar, tapi jangan hamil di luar nikah. Tapi ada yang lebih bahaya. Keluar, bukan hamil di luar nikah. Apa? Hamil di luar angkasa. Anjing. Gak ada suster. Cing. Alien kan? Alien. Enggak lu lama-lama gue cokslem. Gak ada bidan kalau di luar angkasa mah. Susah. Oke lah, kita ngobrolin soal parenting. Akhirnya kan kita ngobrolin soal parenting. Jadi kemana-mana ya, teman-teman maaf ya, jadi kemana-mana nih. Apa? Soal parenting, soal mental health tadi kan, soal lo nyebur. Gitu. Iya. Kalau secara bisnis sih, maksud gua, oke lah. Everybody kan need money gitu. Iya. Kalau secara bisnisnya tuh apa sih yang lu treatment di Papa Bet gitu? Yang bisa di-share ke teman-teman gitu. Secara bisnis Papa Betap ini gua memberikan sebuah contoh bahwa ada produk yang jauh berbeda dari alter ego yang sesungguhnya. Gitu loh. Dia jadi jadi shadow-nya gua si Papa Betap, tapi ya bukan gua. Papa Betap ya Papa Betap, Alzan Azla. Papa Betap di set menjadi laki-laki bodoh yang sangean aja. Gitu loh, untuk mengentertain orang-orang dengan gestur, dengan perkataan, mimik mukanya dia yang selalu mengarah ke arah seksualitas bersama perempuan. Tapi Alzan Azla selalu berpikir gimana caranya ini menjadi sebuah IP atau intellectual property yang sampai pada akhirnya bisa kasih makan orang banyak. Karena waktu gua di pandemi 2020-2021, tim gue cuma satu, Chen Choi, yang nemenin gue dari awal. Bikin konten, kita hujan-hujanan bareng, tidur di hotel berdua karena talentnya balik lah, di cancel sama talent, kita udah bayar hotel, waktu itu dia yang nemenin banget. Tiba-tiba ada temen deket minta kerjaan jadi asisten gue. Gitu. Gue bantu-bantu lu aja deh Za, buat apa, buat ini, angkat-angkat, bantuin lu beli apa. Fokusnya di sana tuh bukan untuk dia membantu pekerjaan gua karena jam kerja berantakan, masuk berantakan, pulang berantakan, editor juga sama dan tim yang lain karena fungsinya untuk bantu mereka di masa pandemi. Itu aja sih. Gitu loh. Sampai pada akhirnya ada satu editor gua udah jadi di PH gede, sekarang ya gua cuma bisa tepuk tangan. Karena dulu lu masuk ke gua tuh nggak ngerti apa-apa tentang media sosial gitu loh. Gua coba kasih advice bahwa lu nggak bisa lagi menjadi konvensional di era sekarang. Cuman operatornya XX1 waktu itu.